Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji PPD baik dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supron, guru pendidikan agama Islam SMPN Negeri 8 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPD baik dalam jabatan tahun 2025 untuk prodi pendidikan agama Islam. Dan hari ini saya akan membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, pada siang hari ini ya kita dapat bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya. Baik, anak sekalian, sebelum kita belajar, ya kita periksa ruangan kita apakah sudah bersih atau tidak. Kalau ada sampah, silakan diambil ya di bawah keluar, dibuang keluar, biar kita jaga ya untuk belajar nanti. Kegiatan kita tadarus Al-Quran. Ya, biasanya 5 surat hari ini. Ya, yang kita baca. Hari ini 2 surat saja. Ya, surat Al-Lail dan surat Asy-Syamsi. Ya, sama-sama kita baca. Ya, sudah hafal semua ya. Yang belum hafal silakan buka semuanya. Ya, sama-sama mulai dari tahun. Masuk ke materi tentang jual beli, kita kembali ke materi sebelumnya ya. Pembelajaran kita tentang toleransi. Ya, apa itu toleransi? Sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ya, dalam bahasanya namanya tasamu.
hati. Ya, nah baik yang sekalian, ya kita masuk ke materi tentang jual beli. Ya, tentang jual beli. Apakah kita sudah melakukan praktek jual beli? Sudah. Sudah. Ya, sudah melakukan jual beli di warung, di pasar, di kantin, di minimarket, di Alfamart, di Indomart. Ini sudah kita lakukan. Ya. Artinya kita tinggal mempelajari saja bagaimana cara-cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk penyemangat kita untuk belajar tentang agama Islam, ya mari kita sama-sama ya kita mendengungkan ya jargon pendidikan agama Islam. Ya, sama-sama ya kita dengungkan jargon pendidikan agama Islam. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku, Allahu Akbar gitu ya. Ya. Jargon pendidikan agama Islam. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku. Lagi. Jargon pendidikan agama Islam. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku, Allahu Akbar. Ya, baik sekalian. Ya, sebelum kita mempelajari tentang materi jual beli, ya kita melakukan literasi. Ya, kegiatan ini nanti silakan dibaca. Ya, kemudian nanti kita ya saling bertanya jawab. Ya, dengan kegiatan literasi yang kamu lakukan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, disilakan melakukan kegiatan literasi. Ini dong. Ya, baik sekalian, dari kegiatan literasi yang kita lakukan, ya ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Saya pengen bertanya Pak, adakah jual beli yang dilarang atau diharamkan dalam Islam Pak? Ya, baik, jual beli yang asal hukum jual beli adalah itu halal ya. Hanya dibolehkan dalam Islam. Nanti ada jual beli yang Allah haramkan ya, kalau nanti melanggar ketentuan dalam akad jual beli dan juga barang-barang yang diperjualbelikan. Nanti ada penjelasannya pada materi yang hari ini akan kita pelajari. Jual beli apa saja yang Allah haramkan. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Pak, Ya, silakan. apa syarat-syarat jual beli? Ya, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Silakan. Iya Pak, Ya, silakan. cara jual beli itu ada tiga, yaitu berakal, balik, dan dengan kehendak sendiri. Ya, alhamdulillah. Ya, ya, sudah jelas ya, Islam ya. Ya, baik anak sekalian. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan memahami apa itu tujuan pembelajarannya. Ya, materi tentang jual beli. Coba minta satu orang untuk membaca. Piaring, silakan dibaca. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang, dan riba menurut ketentuan fikih muamalah. Yang kedua, menjalankan atau mempraktikkan jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak sekalian. Ya, dari kegiatan pembelajaran hari ini tentang materi jual beli, Bapak ingin bertanya, ya, kira-kira transaksi jual beli di lingkungan kamu sudah melihat, ya, di mana adanya? Apa? Ya, di Alfamart, Bako ya. Itu termasuk ya proses jual beli yang dilakukan. Oke, nanti ada jual beli yang sifatnya online. Ya, itu nanti ya juga akan kita bahas ya dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya, baik, kita masuk ke pengertian jual beli ya yang ada di slide saya ini. Ya, Bapak minta ya beberapa orang yang menjawab ya mulai dari pengertian. Ya, kira siapa yang akan menjawab? Ya, oh iya silakan Ilham.
Jual beli secara bahasa adalah suatu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara suatu barang dengan barang dan atau antara barang dengan uang berdasarkan syarat dan ketentuan. Ya, baik. Jadi yang sudah disampaikan oleh Ilham bahwa jual beli ya ada antara penjual dan pembeli, ya, yang saling bertukar ya antara dua barang. Ya, seorang pembeli ya dia memberikan uangnya, seorang penjual memberikan barangnya. Itu sudah terjadi yang namanya transaksi jual beli. Ya, baik, kita lanjut ke syarat-syarat jual beli. Ya, syarat-syarat dan rukun jual beli. Ya, yang bisa menjelaskan syarat-syarat jual beli, silakan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Oke. Syarat barang yang diperjualbelikan, yang pertama ada suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga diperbolehkan agama, yang keempat barang yang akan dijual milik penjual, yang kelima dapat diserah terimakan pada transaksi jual beli, yang keenam barang yang diperjualbelikan ada atau ada wujud barangnya dan tidak dalam sengketa. Ya, terima kasih Noviari atas penjelasannya. Syarat jual beli yang pertama itu berakal sehat. Ya, berakal sehat. Kalau orang yang tidak sehat akalnya, ya berarti tidak sah jual belinya. Kemudian dia sudah balik, nanti sudah dewasa. Kalau orang yang belum dewasa, anak kecil bukannya, ya dia melakukan transaksi jual beli ya tidak sah. Ya. Kemudian ada kehendak sendiri, ada kemauan sendiri. Ya. Bukan karena dipaksa. Ya, misalkan ada seorang mau menjual sesuatu, dia dipaksa. Ya, ditodong dengan senjata, kalau dia nggak jual, jadi akan dibunuh misalnya. Itu tidak sah. Ya, kemudian saling rela antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Ya, baik, kita lanjutkan ke syarat barang yang diperjualbelikan. Jadi syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan yang pertama suci. Ada bagaimana Pak kalau jual yang haram? Ya, kalau dia menjual barang yang diharamkan ya tidak boleh. Ya, misalkan menjual minuman keras, menjual benda yang tidak suci, kayak motor, yang sudah dibolehkan. Kemudian bermanfaat, kemudian dibolehkan dalam agama. Ya, barang yang dijual ada milik pribadi, ya, milik penjual. Ya. Kemudian dapat diserah terimakan, ada transaksi jual beli. Kemudian barang yang diperjualbelikan ada atau berwujud. Ya, nah itu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Ya, kemudian yang ketiga syarat akad dan ijab kabul. Coba silakan. Saya Pak. Syarat akad atau ijab kabul yaitu apabila terdapat tiga pertanyaan berupa ijab kabul antara kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, terkait dengan transaksi jual beli, serah terima kedua pihak sesuai hasil transaksi dan adanya kerelaan kedua pihak. Ya, terima kasih Pak Widodo. Kemudian macam-macam hiar dalam jual beli. Silakan, siapa yang menjawab? Ya, silakan dulu. Macam-macam hiar ada hiar majelis, hiar syarat, dan hiar ID. Pengertiannya masing-masing. Pengertiannya, kalau hiar majelis, hiar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Hiar syarat, hiar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Misalnya seseorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batas waktu hiar syarat adalah 3 hari 3 malam. Hiar ID, kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Ya, terima kasih Galuh.
dalam jual beli, ya artinya boleh melanjutkan ya atau memutus ya jual beli. Ya, jadi ada 3 macam. Yang pertama hiyar majlis. Ya, hiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Ya, dia belum berpisah. Ya. Kemudian yang kedua hiyar syarat. Hiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad ya jual beli. Ya, misalnya seorang pembeli meminta waktu untuk memutuskan apa jual beli atau tidak. Ya, misalkan ada 3 hari 3 malam. Nah, mungkin barangnya dibawa, nanti kalau ini minta waktu 3 hari, kalau mau jadi ya putus, artinya tidak jadi beli. Ya. Kemudian yang ketiga hiyar aibi, ya kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat ya pada barang yang dibelinya. Ya, kalau ada yang cacat ya dia boleh ya minta potongan harga atau mengembalikan ya barang tersebut. Ya, jelas ya? Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak bilang cacing, saya ular, cacing, ular, semut, ya, baik sekalian, untuk memperkuat kegiatan pembelajaran ini tentang jual beli, ya, kita akan melakukan diskusi, ya, nanti diskusi dengan baik, ya, saling kerjasama, dan nanti ada presentasi ke depan. Perwakilan 2 orang maju ke depan untuk menyampaikan materi diskusi ini. Nanti tiap kelompok berbeda, ya, materinya, permasalahannya. Ya, silakan nanti jawab langsung di kertas yang Bapak berikan, ya, kerjasama dengan kelompoknya. Siap? Siap. Silakan diisi. Ya, silakan dibaca materinya, merapat, ya bergabung dengan teman-temannya. Oh ya udah lanjut aja. Ya nggak usah tadi. Dua tiga orang menjadi kawasan setia di tempat itu. Apakah ada nilai? Langsung dijawab di situ ya. Iya Pak. Siapa nih? Benar atau tidak? Apa dengan jawaban kamu nanti kita diskusi. Apakah kalian pernah melakukan kalau secara online secara Ya, baik sekalian. Setelah melakukan diskusi kelompok, sekarang waktunya kita kalian mempresentasikan hasil diskusi ya ke depan diwakili ya dari tiap kelompok 2 orang ya untuk maju ke depan. Ya, kita mulai dari kelompok 3. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kami berdiskusi, ini jawaban kami dari LKPD 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saputra Farid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapoir. Dan ini pertanyaan yang diberikan pada LKPD 3. Apakah kalian pernah melakukan transaksi jual online? Menurut kelompok kami, semua kelompok kami pernah melakukan transaksi online. Sebelum itu saya jelasin dulu nih, transaksi online itu apa? Transaksi online itu adalah kegiatan jual beli yang dilakukan secara online, atau yang biasa disebut dengan transaksi secara tidak tatap muka. Jual beli online ini biasanya lebih mudah dilakukan karena kita tidak perlu keluar rumah. Kita hanya membutuhkan paket internet dan juga HP sebagai barang perantaranya. Nah, terus juga zaman sekarang itu banyak tahu platform online untuk transaksi jual beli online. Nah, untuk pertanyaan kedua itu akan dibaca
Wahid dipersilakan. Ya, dari LKPD 3 soal yang kedua yaitu diskusikanlah secara berkelompok apakah pengalaman transaksi jual beli online yang kalian alami sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Nah, menurut kelompok kami, sebagian ulama itu mengatakan khususnya yang mengikuti mazhab Syafi'i berpandangan bahwa jual beli online melalui kredit atau leasing itu sah dan halal. Pandangan ini berdasarkan pada analisis bahwa transaksi yang digunakan dalam leasing adalah akad silfa atau sistem akulasi yang diperbolehkan dalam fikih muamalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membawakan presentasi. LKPD 4. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian punya toko atau warung langganan? Apa yang menjadi daya tarik kalian menjadi pelanggan dari tempat itu? Apakah ada nilai kejujuran dan tanggung jawab yang menarik perhatian kalian? Jawabannya adalah, saya mempunyai langganan warung sembako. Warung tersebut mempunyai daya tarik tersendiri dengan harga yang terjangkau dan pelayanannya yang ramah. Penjual tidak mengganti harga dengan harga yang tinggi dan penjual tidak menjual barang expired atau rusak. Berbagilah pengalaman dengan teman atau satu kelompokmu. Pilih salah satu pengalaman yang paling mengemuka. Pengalamannya, ada satu teman saya yang sedang membeli mie instan, lalu bungkusnya minyak bolong karena digigit binatang atau rayap. Lalu teman saya menukarnya dengan produk yang bagus. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Zifla Yuanisa. Perkenalkan, nama saya Ilham Septian Adipka. Saya Dafar Diansyah. Di sini kita mendapatkan LKPD 1. Soal pertama adalah nilai-nilai apa saja yang dapat kalian temukan dari cerita tersebut. 1. Perempuan, nilai yang diambil adalah nilai kejujuran dan nilai amanah karena ia mengembalikan uang kembaliannya. Soal nomor 2. Soal nomor 2, bandingkan dengan kelompok lain, apakah mereka menyimpulkan nilai yang sama dengan kalian? Setelah dibandingkan dengan kelompok lain, jawaban yang paling banyak adalah nilai kejujuran, jawaban yang sama dengan kelompok kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan menjelaskan tentang LKPD 2. Di antara aktivitas jual beli, adakah pengalaman berkesan yang pernah kalian alami? Ada, contohnya yaitu ketika membeli skincare tanpa tawar-menawar, karena harganya sudah ditentukan pihak penjual tersebut. Soal nomor 2, ceritakan pengalamanmu itu dengan teman satu kelompokmu. Pilihlah satu pengalaman yang paling menarik. Diskusikan pengalaman itu apakah sudah sesuai dengan fikih muamalah. Jawabannya sudah, karena barangnya halal dan yang menjual sudah memenuhi syarat. Contohnya yaitu barang yang bermanfaat bagi kita, halal dan tidak ada unsur riba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semua mempresentasikan, ya alhamdulillah Bapak sudah memahami semua tentang ya jual beli. Ya baik kalian, materi tentang jual beli sudah kita pelajari tadi dari awal ya, sampai akhir hari ini. Ya, kita sudah memahami tadi ya pengertian jual beli. Apa itu pengertian jual beli? Apa itu pengertian jual beli tadi? Sesuatu yang diperjualbelikan. Ilham, apa Ilham? Coba jawab Ilham. Izin menjawab, jual beli secara bahasa adalah
persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang berdasarkan syarat dan ketentuan. Jadi pengertian jual ada penjual dan pembeli yang saling ada kesepakatan, ya, yang penjual akan menjual barangnya, yang membeli akan membeli barangnya, dan ada benda yang menjadi alat tukarnya, ya. Nah kemudian selanjutnya, ya, syarat-syarat jual beli. Yang pertama tadi apa? Syarat-syarat jual beli. Berakal, balik, sendiri. Nah kemudian syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Suci. Ya, kemudian tugas selanjutnya ya untuk minggu depan. Ya, ini masih satu kaitan dengan materi jual beli, yaitu tentang hutang. Ya, hutang piutang. Ya, utang piutang. Ya, kemudian tentang riba. Ya, nanti dipelajari di rumah, ya kamu catat. Yang pertama tentang hutang piutang. Ya, kemudian tentang riba. Ya, ini masih satu materi ya dengan materi jual beli. Ya, nanti kamu pelajari di rumah, ya perdalam, banyak membaca, kita bahas nanti pada minggu atau pekan pertemuan selanjutnya. Ya, bagaimana anak-anakku untuk penyampaian materi hari ini sudah bisa dipahami semuanya? Ya, alhamdulillah ya sudah memahami, tinggal kita mempraktekkan nanti ya di masyarakat, di lingkungan kita tempat tinggal, kita memahami ya apa itu jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk penampilan Bapak dalam penyampaian materi sudah ada yang kurang atau tidak? Sudah bagus. Ya alhamdulillah ya. Ya kita berusaha untuk sempurna, kamu sebagai pelajar berusaha untuk belajar secara maksimal, sama dengan guru pun sama ya, berusaha untuk mengajar dengan secara maksimal. Ya untuk lembaran yang mau berikan, lembaran referensi silakan diisi ya, diisi langsung di lembaran tersebut ya, di bawahnya nanti dikumpulkan ya, silakan diisi. Ya baik, alhamdulillah sekalian, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya kita berharap pada Allah ya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk orang lain ya pada umumnya. Ya tadi kita buka dengan doa. Hari ini pun kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillah. Joshua sudah memberi doa ya. Untuk terakhir ya Bapak mengucapkan terima kasih ya, dan semoga mendoakan kalian menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ya mari kita